Jadi ini adalah XP Spectre 360 yang biasanya saya pakai harian. Dia bisa 2-in-1, bisa jadi tablet. Tapi sekarang XP ngeluarin lagi laptop yang namanya adalah XP Spectre Foldable 17 yang dia bisa 3-in-1. Yap, 3-in-1. Jadi pertama dia bisa jadi laptop kayak biasanya. Kemudian dia bisa jadi tablet dengan layar yang gede 17 inch. Dan juga bisa jadi desktop. Beuh, gila. Kalau ada produk baru yang inovatif, pasti di awal-awal itu banyak pro dan kontra. Contohnya kayak dulu awal-awal foldable smartphones itu keluar, wah itu banyak banget yang ngebully. Ada yang bilang, wah itu layarnya buat apa sih layar lipet-lipet kayak gitu? Pertama, kedua, Wah kalau misalkan rusak pasti partnya mahal. ketiga, Katanya hintsnya itu bakalannya beberapa tahun pasti rusak. sampai akhirnya inovasi foldable smartphone tersebut berkembang sampai ke tahap di mana orang-orang udah percaya dengan foldable smartphone. Jadi udah banyak marketnya. Kalau udah banyak marketnya, brand bakalan bikin foldable yang lain. Contohnya kayak brand laptop dan salah satunya adalah si XP ini. Awalnya saya itu juga termasuk orang yang skeptis lah. Kenapa sih brand laptop ini ikut-ikutan foldable smartphones? Laptop yang clamshell yang biasa aja menurut saya udah cukup. Tapi ternyata ketika saya udah cobain sendiri, laptop foldable itu emang enak banget untuk produktivitas. Karena dia bisa jadi 3-in-1, satu device untuk 3 kebutuhan. Contohnya kayak yang kalian lihat ini, dia bisa jadi mode desktop dengan ukuran layar yang gede, 17 inch. Ada sih ya laptop yang 17 inch juga, tapi biasanya itu masuknya ke segmen atau kelas workstation yang biasanya tebelnya itu 3 cm, bobotnya sama charger 3 kg, jadi ya nggak enak buat mobile. Kalau foldable-nya XP Spectre ini cuma ada di 1,68 kg dan mana ada laptop 17 inch dengan bobot segini. Kalau dilipat dia memang masih tebal dengan 2,14 cm. Dan kalau kebuka cuma 0,85 cm. Di mode desktop ini kalau kita gunain multitasking dengan buka banyak Windows, wah, kalau kata orang Blitar kayak gitu ya, wah, rasanya itu lega banget. Kalian lihat sendiri aja ini gede banget loh. Kalau kita buka 4 Windows sekaligus di layarnya yang segede ini, wah masih kelihatan semua. Di bagian belakang ini ada kayak semacam standnya yang dia bisa bikin berdiri kayak gini sekitar 120 derajat kemiringannya biar viewing angle-nya itu nyaman kalau dilihat. Dan di mode ini biasanya selain saya gunakan untuk multitasking, saya gunakan juga untuk mode entertainment. Karena enak kayak gini aja, terus saya tinggal nonton kontennya. Tuh, gede. Dari jarak segini juga masih nyaman. Dan kalau kita gunakan untuk entertainment, layarnya ini udah lebih dari cukup lah. Karena dia udah pakai panel OLED, resolusinya ada di 2,5K 1920x2560 dengan 99,5% color gamut DCI-P3, terus kontras rasionya ada di 1 juta banding 1. Gambar-gambar terlihat lebih natural dan realistis. Plus dia juga udah support sama IMAX Enhanced. Jadi buat yang suka nonton konten-kontennya Apple TV atau Disney Plus, kebanyakan IMAX Enhanced ada di situ. Yang pengalaman nonton itu kayak beda ya, karena udah ada sertifikasinya. Jadi kalau biasanya kalian nonton di bioskop, ada intronya tuh, IMAX Enhanced. Nah, jadi sertifikasinya udah setara sama sertifikasi yang ada di sinema atau bioskop. Tapi sayangnya nggak enaknya di mode ini, keyboardnya itu kerasa, ya karena ini keyboard eksternal ya, tipis. Jadi kalau kita pakai itu kayak travel distance-nya kurang pas ketika di mode desktop. Kalau di mode laptop karena ada bantalan dari layarnya, jadi feel tactile-nya, feel tebelnya itu masih nyaman. Oh ya, dengan ketebalannya yang cuma 0,85 cm. Ketika mode tablet, jadi kalau misalkan kita pegangin itu masih nyaman. Apalagi ukurannya ini sekali lagi 17 inch ya, enak banget loh, lega. Kalau misalkan kita ada buat drawing tablet, ibaratnya kayak kita gambar di kertas A3, gede. Untuk pennya juga udah include di dalam paket pembelian dan pennya ini udah ada magnetic wireless chargingnya. Jadi kalau misalkan baterainya habis, tinggal kayak gini aja, sets, dan dia ada indikator LED-nya untuk menandakan dia ngecas. Dan ngecasnya ini kayak kita lupa gitu kalau pennya ada baterainya. Karena kalau pennya ini kita cas 10 menit aja, kata XP bisa digunakan sampai 10 jam.
Jadi kayak ya lupa aja kalau dia ada baterainya. Untuk pen juga udah jelas enak karena dia punya 4096 pressure sensitivity. Dan karena dia udah pakai Windows 11 yang terbaru di out of the box-nya, jadi udah ada Copilot AI-nya. Yang sebenarnya ini udah pernah kita demoin ya. Jadi kalau misalkan kita butuh inspirasi gambar, kita tinggal ketikkan aja prompt buatkan gambar. Dan Copilot akan memberikan gambar yang di-provide sama DALL-E. Jadi kita bisa kebantu dengan adanya ide dari DALL-E tersebut. Terus gambarnya tinggal diterusin aja pakai pennya XP. Jadi si AI ini bakalan bikin kerja kita lebih mudah karena biasanya untuk memulai kerjaan itu susah karena harus ada ide. Tapi kalau idenya udah ada di awal, jatuhnya lebih gampang. Sayangnya untuk refresh rate-nya ini kan dia touchscreen ya, bisa jadi tablet. Sayangnya refresh rate-nya ada di 60 Hz. Buat yang udah terbiasa pakai refresh rate layar 120 Hz terus pakai 60 Hz, ya kerasanya kayak ada yang kurang aja. Terus yang ketiga, kita bisa gunain dia sebagai ya mode laptop kayak biasanya. Cuman bedanya di mode laptopnya ini ada beberapa fitur yang nggak bisa kita temuin di laptop yang nggak foldable. Mode laptopnya ini auto ya, jadi kita tinggal tempelkan aja keyboardnya ke bagian layar bawah, langsung dia bakal masuk ke mode laptop. Dan karena dia pakai magnet, nempelinnya pun juga mudah. Sama kayak pennya tadi, chargingnya magnetik. Jadi pas nempel dia juga ngecas. Selama saya pakai bener-bener saya nggak sadar kalau keyboardnya ini pakai baterai, karena pas dicas juga kepake. Dia juga ada mode expanded screen mode, dimana kita tinggal tarik aja keyboardnya ke bawah sampai ada kayak magnetiknya yang narik kayak gini, sets. Dan dia langsung masuk ke mode expanded screen. Kalau misalkan mau di-extend lagi ya bisa sih. Cuman ya keyboardnya harus ditarik ke bawah lagi. Nah bakalan ke expand lagi screennya sampai bawah. Kayak 2 monitor. Si mode laptop ini bakalan nyaman kalau kita gunakan untuk meeting online. Karena kan posisi kameranya ya kayak biasanya ya di atas frame-nya. Tapi kalau kita masuk ke mode tablet atau desktop, webcamnya itu bakalan ada di bagian pinggir. Jadi kayak kurang center. Nggak nyaman kalau digunakan untuk online meetings. Kalau mode laptop baru nyaman. Apalagi ada XP Enhanced Camera yang punya banyak settingan untuk membantu kita meeting online. Kayak auto frame, ganti efek, portrait, anti flicker, dan lain-lain. Resolusinya juga udah 1080p, kualitasnya juga beda dengan laptop lain, udah jelas dan detail banget untuk sebuah laptop. Terus selain mode 3-in-1-nya tadi, XP juga ngasih dia fitur AI yang dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada fitur AI security, ada fitur AI untuk wellness atau kesehatan, dan juga fitur AI untuk gesture. Untuk AI security, kalau misalkan kita udah aktifkan Windows Hello, kalau kita pergi dari laptopnya, dia bakal nge-lock sendiri. Kalau kita datang, dia bakal nyala sendiri. Kalau misalkan ada orang ngintip kerjaan kita dari belakang, dia bakal ngasih notifikasi dan layarnya bakalan ke-blur. Ini penting ya buat yang lagi ngerjain data biar nggak dicuri. Untuk wellness atau kesehatan, dia bakal kasih screen time reminder kalau kita terlalu lama laptopan dan ngasih tahu kita kalau mata kita terlalu deket sama jarak laptopnya. Terus juga ada AI gesture di mana kita nggak perlu nyentuh laptopnya, dia bakal bisa play dan juga pause video sendiri. Terus fitur lain dia juga udah ada Intel Unison. Ini pernah kita demoin juga sebenarnya, tapi di video short kalau nggak salah. Jadi video Unison ini yang saya suka, dia kayak semacam memaksa ekosistem dari operating system lain untuk bisa masuk ke Intel. Jadi bisa dipakai di Android dan juga di iOS. Dengan Intel Unison, walaupun berbeda operating system, kita tetap bisa drag and drop files. Bisa sync notifikasi ke desktop. Semua message, foto-foto, galeri, dan files kita di HP atau tablet bisa langsung kita lihat di desktop. Fitur ini buat saya berguna banget sih ya, karena kebetulan saya pengguna iPhone dan biasanya untuk pindah file dari iPhone ke Windows, itu ribetnya minta ampun. Kadang kalau filenya terlalu gede, kayak putus di tengah jalan. Tapi kalau pakai Intel Unison ini, sama kayak kita pindah dari iOS ke MacBook. Kalau untuk spesifikasinya ini biasanya saya taruh di awal, tapi kalau untuk XP Spectre Foldable ini saya taruh agak di akhir. Kenapa? Karena spesifikasi ini bukan kayak semacam selling point atau jualan utama dari XP. Kalau kalian carinya performa yang kenceng, ini bukan laptop untuk kalian. Jadi kalian bisa pilih kayak dari XP sendiri ada Victus dan juga Omen. Jadi si XP Spectre Foldable 17 ini lebih ke untuk orang yang emang udah tahu tentang foldable mobile desktop atau orang yang butuh layar gede tapi suka mobile. Dan juga pebisnis yang butuh fitur security kayak yang saya sebutin di atas tadi. Makanya untuk prosesornya ini dia nggak pakai H-series, jadi dia pakai U-series dengan Intel Core i7 12550U. Kalau kalian tanya kenapa nggak pakai H-series,
Ya karena U-series itu kan cuma 9,5 sampai 11 watt ya. Kalau misalkan kita paksa dengan form factor setipis ini dengan prosesor H-series, ya jatuhnya baterainya akan jauh lebih gampang habis dan juga throttling. Karena casingnya terlalu kecil dan workflow-nya bakalan gak optimal. Jadi panas yang dihasilkan di dalamnya itu nggak bisa keluar dengan optimal. Yang jatuhnya ya performanya bakalan throttling. Jadi untuk seri U di seri foldable-nya XP ini menurut saya udah yang paling cocok lah. Kalau untuk RAM dia udah 16 GB LPDDR5 5200 MHz. Kalau untuk storage-nya udah gede dengan 1 TB NVMe Gen 4 yang speednya ini gila sih. Ini termasuk SSD yang salah satu paling kenceng yang pernah saya bahas karena speednya itu hampir 7000 Mbps. Kalau untuk performanya ya seperti yang saya bilang tadi, karena ini U-series bukan H-series yang kerjanya itu cuma sekitar 9,5 sampai 11 watt. Jadi performanya ya kalau kita tes di Cinebench R15 untuk multicore kita loop 10 kali stabilnya itu ada di kisaran 800 hampir sampai 900 poin. Kalau untuk single core-nya ada di 212 poin. Dan skenario kedua kita coba di Cinebench R15 tanpa dicas. Tidak ada penurunan performa yang berarti, yaitu memang ciri khasnya seri U ya. Jadi dia harus efisien dan stabil. Dengan multicore-nya di Cinebench R15 tanpa cas itu ya sama di kisaran 800 sampai 900 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 ini dia nggak terlalu anget sih ya, karena biasanya kan kita coba itu di atas 90 derajat Celcius, tapi kalau untuk Spectre ini ada di spike-nya itu di 85 derajat Celcius. Lanjut kita coba dia untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai. Kita coba dulu export ke 4K. Dan hasilnya laptop ini mampu merender dengan durasi waktu untuk ekspor 4K di 5 menit 44 detik. Tapi kalau misalkan pengen lebih cepat bisa ekspor ke Full HD karena hasilnya itu 4 menit 9 detik. Dan untuk suhu temperaturnya nggak sehangat ketika kita pakai Cinebench R15 tadi. Dengan Premiere Pro ekspor 4K suhu temperaturnya itu stabilnya di kisaran 70 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat untuk powernya itu stabilnya juga di kisaran 15 watt. Jadi memang efisien powernya. Lanjut kita coba untuk kegiatan Office ya. Seperti biasa template kita coba untuk ekspor PDF dari PowerPoint 150 slide. Dan hasilnya dia mampu mengekspor itu dalam waktu cuma 7,5 detik aja. Kalau kita pakai Excel untuk randomize data yang large atau gede banget 35,91 detik. Jadi kalau untuk Office masih sangat aman. Lanjut kita coba karena ini udah menjadi kayak semacam SOP atau template-nya di KID. Walaupun sebenarnya laptop ini bukan laptop untuk 3D rendering ya. Karena dia nggak ada discrete GPU-nya, bukan laptop workstation juga. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat untuk kita tahu berapa sih paling optimalnya XP Spectre ini. Jadi kita coba Blender dengan template BMB CPU rendernya. Ternyata masih kenceng ya untuk ukuran laptop yang pakai U-series. Karena dia bisa menyelesaikan dalam waktu itu sekitar 9 menit 51 detik. Dan kalau kita pakai GPU rendernya, Intel Iris Xe-nya, menyelesaikan dalam waktu sekitar 5 menit 51 detik. Kalau untuk main game ya asalkan gamenya ringan-ringan dan game yang CPU bound banget ya masih oke. Contohnya kayak game casual, Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest, average FPS dia bisa dapat 86, maksimumnya di 104, dropnya cuma di kisaran 64 FPS. Jadi masih angka aman juga. Kalau untuk Genshin Impact resolusi bawaan laptopnya ya jadi 2,5K, 60 FPS aktif, grafiknya lowest, dia masih bisa dapat di kisaran 36 FPS dan maksimumnya bisa tembus 49. Angka terendah FPS-nya cuma di 31. Itu tadi ketika saya coba pakai adapter, dan kalau misalkan tanpa adapter Genshin Impact hasilnya juga sama ya, jadi nggak ada penurunan dan juga peningkatan kan. Dengan average FPS itu 35, maksimumnya 47, dropnya cuma di 32 FPS. Terus ketika kita stress test, jadi saya coba main game Genshin Impact selama 1 jam, dia udah mulai hangat. Sekarang saya flare suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk flare bagian belakangnya ya, suhu tertingginya itu cuma 39,9 derajat Celcius. Dan untuk keyboard yang biasanya saya flare juga itu cuma 26 derajat Celcius. Jadi dingin banget karena memang di keyboardnya nggak ada heat dissipation-nya ya, nggak ada panasnya sama sekali. Dan biasanya kalau saya pakai mode desktop nggak kerasa panas sama sekali karena panasnya ada di bagian belakang si laptopnya. Sementara saya pakainya keyboardnya, jadi ya nggak pernah kerasa panas. Oh iya, tadi kan saya bilang kalau dia pakai prosesor U-series karena memang tujuannya biar baterainya lebih awet. Dan hasilnya memang awet sih ya. Ketika saya coba pakai mode desktop yang berarti semua layarnya 17 inch ini nyala untuk browsing pakai Microsoft Edge dan Wi-Fi, dia bisa tahan 10 jam 20 menit. 17 inch loh ya, jadi dimana semua layarnya itu kebuka dan nyala. Kalau ini kan cuma nyalanya separuh ya, tapi saya mode desktop
masih bisa dapat 10 jam lebih. Kalau untuk ngecasnya dari 0 ke 100% ya butuhnya waktunya itu standar sih ya, sekitar 2 jam. Kalau untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6E, jadi udah ada 3 bandwidth, terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3, dan kalau kalian tanya portnya berapa di laptop setipis ini. Dan di sini kita dikasih 2 port Intel Thunderbolt 4 di samping kanan dan atas layar kalau pas kita pakai mode laptopnya. Yang tentunya selain untuk charging, dia support sama transfer data, DisplayPort yang kenceng. Kalau misalkan kalian koneksikan ke eksternal GPU juga bisa. Terus kalau di bagian atasnya sini kayak semacam tablet, jadi ada volume up, volume down, ada tombol power, dan ada privacy shutter. Terus ada 4 speaker antena dari Bang & Olufsen yang suaranya gila banget sih ya untuk ukuran laptop yang kalau misalkan kebuka itu 8,5 mm. Suara bassnya enak banget. Kira-kira kayak gini suaranya. Kalau untuk desain saya taruh di akhir karena sebenarnya desainnya XP Spectre itu ya mirip ya. Kalau kalian lihat dengan Spectre saya, tuh masih ada kemiripan, signaturenya masih sama. Jadi bahannya ini pakai full aluminium, frame bagian layarnya aja yang enggak. Framenya sih nggak tipis-tipis amat, tapi pas saya pakai mode desktop nggak pernah ngerasa keganggu sama framenya. Untuk hinge-nya juga udah aman ya, jadi kalau kalian lihat tuh sama sekali nggak ada gap kalau misalkan keyboardnya ada di bagian dalam. Tapi kalau misalkan keyboardnya ini kita ambil terus kita tutup, ya dia memang ada gapnya sih, wajar. Tapi kalau kita ngomongin hinge-nya ini udah kerasa solid, jadi nggak ada suara-suara yang menurut saya menegangkan ketika kita buka tutup seperti ini. Dan kalian nggak perlu khawatir mau seberapa sering kalian buka tutup laptop atau layarnya ini. Karena ketika kalian beli XP Spectre Full ini, kalian udah dapat garansi ADP dari XP selama 3 tahun. Jadi mau rusak, human error, jatuh, kongslet, kebakar, bakalan di cover 100% sama XP. Aman. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari XP Spectre Foldable 17 yang kalau kalian masih ingat saya tadi bilang kalau laptop ini bukan untuk semua market. Marketnya ini niche banget, tertentu. Karena untuk harganya aja, kalau saya cek di marketplace, harganya itu sekitar 70 juta rupiah. Jadi ya karena harganya segitu, segmennya XP ini ya tentu orang-orang yang udah punya jabatan atau income-nya yang per bulan itu udah 2-3 digit. Buat penyembah performa, jelas ini bukan laptop buat Anda karena di Omen dan juga Victus harga 70 juta kita bisa dapat laptop gaming yang performanya gila-gilaan. Tapi kalau carinya value di depan klien, dimana kalau misalkan kita pakai mode desktop, wah red card kita bakalan nambah ya di depan klien karena wah masa pakai laptop 70 juta, negonya saya gimana ya, kayak nggak enak gitu, laptopnya aja 70 juta. Kan gitu ya, psikologinya. Terus juga buat orang yang cari efisiensi, malas bawa barang yang banyak-banyak, ya ini bisa jadi pilihan yang bisa dipikirkan lah. Karena kalau punya device ini, nggak perlu lagi bawa tablet, nggak perlu lagi bawa PC. Tapi emang PC nggak bisa dibawa-bawa sih ya. Tapi intinya kita bisa bawa 3 device sekaligus di satu device ini. Cuman ya itu tadi, perlu menebus dengan harga yang emang lumayan. Ya emang dari dulu sih ya produk-produk yang bisa bikin hidup kita lebih mudah, lebih praktis, bisa lebih efisien waktu biasanya harus ditebus dengan harga yang lumayan. Tapi kalau kalian punya uang 70 juta, kira-kira kalian bakalan beli XP ini atau enggak? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.